Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rasulah wala nabiyya ba'da. Awalan hayya 'ala tawjihi kalimati syukri 'ala Allah 'azza wa jalla 'ala i'ta'ihi iyana ni'matal iman wal islam. Hatta nastati'a an nastafida hayatana bi ta'allumi wal ibadah. Alhamdulillah. Thaniyan nusalli wa nusallimu ala habibina Mustafa Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi tattaba'ahu ala syari'atihi islamiyah wa narju ala syafa'atihi fi yaumil qiyamah. Sebelum memulai materi dakwah yang akan saya sampaikan, perkenalkan, nama saya Rizky Adrio Satria Muharram dari tingkatan penghala SMA Muhammadiyah 2 Jakarta. Di sini saya isi tentunya memberikan sebuah tema dakwah yang berjudul Pemuda Kemajuan di Era Digital. Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat bahwa pesan yang menyerang pemuda dalam setiap perubahan. Dari Sumpah Pemuda 1928 hingga Demo Reformasi 1998. Perjuangan bangsa Indonesia tidak lagi menggunakan bambu runcing maupun senjata perang, tetapi dengan pikiran, kreativitas, dan kemampuan berteknologi. Pemuda kemajuan adalah mereka yang tidak hanya mengikuti arus teknologi, tetapi mereka lah yang mengendalikan arus itu sendiri. Mereka bukan sekedar pengguna, tetapi mereka pencinta konten-konten positif. Mereka bukan hanya penikmat informasi, tetapi mereka lah penggerak inovasi. Maka dari itu, untuk menjadi pemuda muslim yang berkemajuan, kita harus memiliki usaha-usaha yang kita lakukan dan perubahan pastinya. Bagaimana firman Allah SWT pada Quran Surat Ar-Rum ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu hal sampai kaum itu berubah yang ada pada diri mereka sendiri. Selain usaha-usaha yang kita lakukan, pastinya kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tapi Allah telah menjamin pada Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi untuk menjadi pemuda muslim yang berkemajuan di era digital ini? Yang pertama adalah berita hoax. Di era digital ini, hoax atau berita palsu dapat menyebar luas dengan sangat cepat. Hal ini berdampak negatif bagi konteks dakwah dan pemahaman nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah gagap teknologi. Gagap teknologi adalah ketidakmampuan seseorang dalam berteknologi. Di era digital ini, banyak sekali pemuda muslim yang tidak mampu dalam berteknologi yang disebabkan karena tidak ada akses untuk berteknologi. Yang ketiga adalah krisis moral dan etika. Padahal moral dan etika sangatlah penting bagi kehidupan kita, karena tanpa moral dan etika kehidupan kita akan hancur. Maka dari itu, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era digital,
ada 3 hal yang harus kita miliki di era digital ini. Yang pertama adalah literasi digital. Literasi digital tidak hanya soal membaca, tetapi literasi digital juga soal memahami. Oleh karena itu, kita dapat memilah yang baik, mana yang salah, yang benar, mana yang buruk. Allah juga telah mengajarkan kepada kami pada Quran surat Al-Alaq ayat 1. Dalam kutipan ayat tersebut ada kata Iqra, atau yang artinya adalah bacalah. Jadi kita harus membaca dulu, lalu memahami informasi. Dan jadi dalam berteknologi kita harus membaca dan memahami apa isi informasi tersebut. Yang kedua adalah kreativitas dan produktivitas. Era digital yang sudah sangat canggih ini adalah wadah untuk kita berkarya, adalah wadah untuk kita menerahkan bakat yang kita miliki. Oleh sebab itu, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dalam kutipan ayat tersebut dijelaskan bahwa dan dianjurkan untuk kita fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga adalah etika dan moral. Etika dan moral sangatlah penting bagi kehidupan sesama manusia. Karena sebagai pemuda muslim berkemajuan, kita harus memiliki etika dan moral. Karena tanpa etika dan moral hanyalah kehancuran. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-adabu fawqa ilm, adab di atas ilmu. Seorang harus beradab dulu, baru berilmu, dan mengingat tujuan utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dan diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Prinsip pemuda muslim berkemajuan sangatlah cocok dengan gerakan Tajdid Muhammadiyah. Gerakan Tajdid adalah gerakan pembaharuan nilai-nilai Islam supaya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, Muhammadiyah adalah wadah yang sangat cocok untuk menyalurkan dakwah melalui teknologi digital. Perserikatan Muhammadiyah tercipta berlandaskan Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kalian umat-umat menyeru kepada kebaikan, mencegah pada keburukan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam persyarikatan Muhammadiyah terdapat otonom yang dapat menjadikan wadah untuk kita menyalurkan bakat. Contoh seperti Hizbul Wathon. Hizbul Wathon adalah gerakan kepanduan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Hizbul Wathon tidak hanya mengajarkan soal pagi kembali. Hizbul Wathon tidak hanya mengajarkan soal baris berbaris, tidak hanya mengajarkan soal saling masuk, tetapi dalam setiap ajarannya Hizbul Wathon menerapkan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yunus Hadani, Ashkuru syukran kasihan, idza wajadtu faqbilu, aqulu afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.